Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramudia Sutrianusri dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya akan memberikan ringkasan dari materi pertama tentang hakikat ibadah hingga ke materi ke-15 pada mata kuliah Al-Islam 2, di mana dosen pengampunya adalah Pak Budi Santoso. Baiklah, gimana kita materinya? Yuk. Baik, materi pertama itu tentang hakikat ibadah. Nah, ibadah itu sendiri di dalam Islam itu berbeda dari agama-agama lainnya. Di Islam, ibadah itu merupakan puncak dari ketaatan kita serta tunduknya kita kepada Allah SWT. Serta ibadah itu sendiri merupakan puncak di mana kita dapat merasakan kebesaran Allah SWT. Di Islam sendiri, ibadah itu telah diletakkan pada tempat yang paling istimewa. Di dalam Al-Quran juga dinyatakan, jinna manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Nah, Islam sendiri juga mempertegas bahwa hal yang dilakukan ataupun hal yang akan dilakukan dapat dilakukan untuk mencapai ibadah atau dilakukan supaya dianggap sebagai ibadah dan taatnya kita kepada Allah SWT. Baik, yang kedua ada sholat. Nah, sholat itu seperti yang diketahui merupakan salah satu ibadah wajib yang ada di umat Islam ataupun di agama Islam sendiri. Nah, sholat itu terbagi seperti yang kita tahu itu terbagi dua. Ada namanya sholat wajib dan sholat sunnah. Nah, sholat wajib itu seperti apa sih? Sholat wajib itu seperti yang kita tahu juga sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, untuk sholat sunnah sendiri, salah satu contohnya adalah sholat witir dan sholat duha. Nah, sholat sendiri banyak orang, terutama banyak juga umat muslim yang salah kaprah ataupun salah paham tentang kewajiban sholat ini. Nah, kita memang diwajibkan sholat terutama ke 5 sholat wajib tersebut, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun sebenarnya sholat itu selain kewajiban, itu memang kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakannya. Namun sebenarnya sholat itu lebih seperti kebutuhan kita sebagai umat Islam, supaya kita dapat lebih taat lagi serta dapat mendekatkan diri kita lagi kepada Allah SWT. Ya, seperti manusia yang membutuhkan makanan dan minum. Nah, itu dia tentang sholat. Baik, yang ketiga ada materi tentang puasa. Nah, puasa seperti yang kita tahu merupakan salah satu juga ibadah yang ada di dalam Islam. Nah, puasa sendiri itu merupakan menahan diri kita, menahan lapar, menahan haus, menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, puasa sendiri juga terbagi menjadi dua nih, ada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Nah, yang puasa wajib itu seperti apa? Puasa wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan, yaitu berpuasa atau menahan diri kita dari menahan diri kita serta hawa nafsu kita, menahan rasa lapar dan menahan rasa haus kita selama 30 hari di bulan Ramadan. Nah, puasa sunnah. Lalu ada puasa sunnah, di mana contohnya adalah yang pertama puasa Syawal, di mana
dimana kita berpuasa setelah 6 hari di bulan Syawal. Dan biasanya dilakukan itu pada hari kedua di bulan Syawal, namun bisa juga dilakukan di hari-hari selanjutnya. Nah, yang kedua dari contoh puasa sunnah ini adalah puasa Nabi Daud. Nah, di mana puasa ini cukup unik, kita menirukan puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud, yaitu puasa secara selang-seling, di mana misalnya kita pada hari pertama kita melakukan puasa, lalu hari kedua kita tidak melakukan puasa, hari ketiga kita melakukan puasa, hari keempat kita tidak melakukan puasa, dan begitu seterusnya. Nah, yang contoh terakhir dari puasa sunnah mungkin ada puasa Senin Kamis. Kita berpuasa, yaitu berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Nah, manfaat puasa itu sebenarnya apa sih? Banyak dari manfaat puasa. Mungkin dari segi agama dulu, puasa juga itu menahan hawa nafsu kita, serta dapat mengampunkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, serta juga mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Nah, serta puasa itu juga ibadah yang wajib bagi kita lakukan, karena mungkin ada puasa Ramadan dan puasa itu wajib dilakukan. Nah, kalau misalnya dari segi sosiologi sendiri, segi sosial itu, tujuan puasa itu adalah supaya kita dapat merasakan apa yang saudara-saudara kita yang tidak mampu ataupun kurang mampu yang mereka rasakan. Ya, seperti kita tahu, mereka tidak dapat makan atau minum full seperti kita layaknya orang biasa, ataupun mereka yang misalnya sehari aja mungkin cuma sekali gitu. Nah, karena ada puasa itu kita juga dapat merasakan apa yang merasakan. Nah, juga dalam puasa itu juga kita memberikan sedikit rezeki kita kepada mereka, yaitu memberi zakat. Nah, kalau melalui faktor kesehatan sendiri, banyak para ahli kesehatan bilang bahwa puasa itu merupakan kegiatan yang menyehatkan bagi tubuh kita. Kenapa? Organ pencernaan kita dapat beristirahat, di mana biasanya kita memberikan pekerjaan kepada organ pencernaan kita yang kita berikan makanan setiap terus-menerus. Nah, di bulan puasa itu atau di saat kita berpuasa, kita menstopkan organ pencernaan kita untuk bekerja, ya layaknya mesin yang dimana jika kita tidak memberikan atau memperhatikan untuk sementara waktu, mesin tersebut mungkin akan rusak. Nah, ini juga organ pencernaan kita. Nah, maka dari itu ada yang puasa, dan para ahli kesehatan memang merekomendasikan puasa untuk dapat menyehatkan atau memberi jeda atau memberi waktu supaya organ pencernaan kita dapat beristirahat. Baik, yang keempat adalah tentang ibadah haji. Nah, ibadah haji sendiri seperti yang kita ketahui merupakan salah satu ibadah yang ada di agama Islam. Nah, ibadah haji itu sebenarnya apa sih? Ibadah haji adalah memenuhi panggilan Allah SWT untuk beribadah ke Baitullah di tanah suci. Nah, ibadah haji ini sudah ada sebelum Nabi Muhammad diutus. Nah, ibadah Nabi Ibrahim yaitu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ini merupakan orang pertama atau dialah yang pertama kali diperintahkan Allah SWT untuk melakukan ibadah haji. Namun karena banyaknya kegiatan haji itu yang disalahgunakan atau diselewengkan, jadi pada waktu atau pada masanya Nabi Muhammad, Allah SWT memerintahkan supaya Nabi Muhammad melaksanakan ibadah haji serta memperbaiki hal-hal yang
salah pada kegiatan haji tersebut, sehingga jadilah haji yang kita ketahui. Nah, haji itu seperti yang kita ketahui merupakan hak ibadah wajib yang ada di umat Islam. Nah, tapi banyak orang salah tangkap nih, wajib di dalam haji itu merupakan wajib yang memang mereka cukup dalam ekonominya. Sebenarnya wajib dalam haji itu bukanlah seperti itu. Wajib dalam haji itu merupakan bagaimana kita dapat sebenarnya ibadah haji itu adalah ibadah bagi kita yang mampu. Nah, mampu ini bukan berarti mampu ekonomi ya. Mampu di sini adalah mampu untuk meninggalkan sesuatu kepada mereka yang kita tinggalkan saat kita melaksanakan ibadah haji, dan lalu mampu dalam memberikan sesuatu kepada diri kita di saat kita melakukan ibadah haji. Ya, semisalnya nih kita ingin melakukan haji atau melakukan ibadah haji, kita meninggalkan sesuatu, entah itu makanan ataupun dana kepada orang-orang yang kita tinggalkan ataupun keluarga kita yang kita tinggalkan saat kita berangkat haji. Nah, serta dana ataupun makanan kepada diri kita sendiri saat kita melakukan ibadah haji. Nah, itu yang dimaksudkan mampu di dalam ibadah haji tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah tentang ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah ini sebenarnya apa sih? Ibadah maliyah ini adalah ibadah yang menggunakan harta benda. Nah, selayaknya haji, umroh, sedekah, zakat, dan sebagainya. Ibadah maliyah ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah ibadah yang disertai maliyahnya, seperti haji ataupun umroh. Lalu yang kedua adalah ibadah yang mengorbankan dana ataupun harta yang lebih banyak. Nah, jikapun dana ataupun hartanya ini tidak ada, maka ibadah ini tidak sempurna ataupun tidak dapat terlaksanakan. Nah, pada ibadah maliyah yang haji, karena di haji itu ada ibadah sholat, lalu syafar, dan adanya kurban, maka ibadah tersebut nilainya tinggi di sisi Allah. Namun ibadah tersebut akan bernilai lebih rendah jika kita melakukan kurban tanpa melakukan haji ataupun kita cuma melakukan akikah. Nah, yang terakhir adalah ibadah maliyah dengan harta benda, hanya harta benda saja, seperti apa? Zakat, sedekah, serta infak. Nah, itu tentang ibadah maliyah. Selanjutnya, materi ke-6 adalah materi tentang akhlak. Nah, akhlak ini merupakan perbuatan ataupun perilaku atau etika yang bisa saja baik ataupun bisa saja buruk. Nah, perilaku ataupun perbuatan itu dinilai baik atau buruknya itu dari etika yang pertama, lalu adalah norma agama, lalu nilai, serta ada istiadat yang ada pada diri manusia sendiri. Nah, di Islam ada namanya akhlak Islami, nah, atau perilaku Islami. Nah, akhlak ataupun perilaku tersebut sudah ada di diri manusia dan sudah tertanam di diri manusia. Nah, maka dari itu perbuatan atau perilaku kita yang baru ataupun yang biasanya dilakukan itu akan mencerminkan bagaimana akhlak kita atau perilaku kita. Nah, tapi
harus melakukan dua syarat. Nah, dua syarat itu apa sih? Yang pertama adalah haruslah dilakukan secara berulang, dan yang kedua harus ataupun yang kedua itu timbul dengan sendirinya. Nah, dalam melalui syarat tersebut kita dapat hal yang kita lakukan atau dapat mencerminkan akhlak kita. Jika kita melakukan hal yang nggak benar ataupun dapat mendapatkan dosa, maka akhlak kita menjadi akhlak yang buruk. Namun jika kita melakukan hal yang baik ataupun melakukan ibadah ataupun mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka akhlak kita menjadi akhlak yang baik. Baik, yang selanjutnya ini mungkin masih ada hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu masih mengenai akhlak. Materi 7 ini adalah materi tentang macam-macam akhlak nih. Nah, dalam Islam ada akhlak kepada Allah. Kita mempercayai Allah, lalu mempercayai hukum-hukum yang ada, serta mempercayai hal yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, kita berbuat baik atas nama Allah, yang kita bersikap layaknya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Nah, yang selanjutnya adalah akhlak pada Nabi Muhammad SAW ataupun Rasulullah. Nah, akhlak ini kita berbuat sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri, entah itu dalam berbicara, bersikap, berperilaku sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah. Nah, yang ketiga ada akhlak kepada diri sendiri, yaitu akhlak kepada jasmani, yaitu melakukan menjaga tubuh kita, kesehatan tubuh kita supaya tidak terkena penyakit ataupun luka. Lalu ada akhlak kepada jiwa, yaitu entah itu dengan berdoa ataupun berzikir kepada Allah SWT. Lalu ada akhlak pada akal, kita berpikir dengan baik serta berpikirlah tentang perbuatan ataupun hal-hal yang baik dan tidak memikirkan sesuatu yang buruk bagi diri kita sendiri ataupun kita kepada Allah. Nah, yang selanjutnya itu ada akhlak kepada sosial ataupun masyarakat. Kita berbuat baik kepada masyarakat, kita melakukan sopan santun kepada sesama, serta saling menolong, menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk ataupun yang dapat membuat kita mencerminkan sesuatu atau perilaku yang buruk di masyarakat. Lalu selanjutnya ada akhlak kepada lingkungan. Nah, akhlak lingkungan ini kita berbuat baik ataupun menjaga lingkungan kita, menjaga, merawat serta tidak melakukan kerusakan kepada lingkungan sendiri, seperti menghemat air ataupun tidak merusak tanaman. Nah, itu merupakan akhlak pada lingkungan. Dan terakhir adalah akhlak kepada bangsa dan negara. Nah, ini seperti kita lebih menghargai apa-apa saja yang ada di negara kita, karena kita tahu negara kita sendiri memiliki banyak perbedaan, mulai dari adat, bahasa, suku. Nah, kita menghargai hal-hal tersebut, seperti kita menghargai yang diberi orang lain, kita menghargai agama orang lain, kita menghargai suku orang lain. Dengan begitu kita mutlak melakukan akhlak kepada bangsa dan negara. Materi ke-8 ini masih berhubungan dengan materi ke-6 dan 7. Nah, materi selanjutnya ini tentang akhlak keluarga. Nah, kita bahas dulu tentang keluarga. Keluarga itu sendiri merupakan suatu bentuk terkecil dari masyarakat yang memiliki atau berdasarkan dari seorang suami, istri, dan anak. Nah,
Dari itu aja kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga memiliki hubungan darah dan juga hubungan sosial. Nah, pada hubungan darah itu sendiri itu merupakan hubungan yang um, mem- yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu keluarga inti dan keluarga utama. Jadi keluarga utama itu seperti lainnya ayah, ibu, seorang anak maupun dua orang anak. Nah, keluarga inti itu seperti misalnya keluarga besar, kakek, nenek, paman, ayah, ibu, tante, ataupun bibi, ataupun om, lalu anak, cucu, bahkan keponakan. Nah, kalau dalam hubungan sosial itu sendiri, keluarga adalah suatu ikatan yang berdasarkan suatu hubungan yang dapat melakukan interaksi sosial maupun mempengaruhi dalam kehidupan sosial sendiri. Nah, lanjut lagi ke pembahasan kita tentang akhlak keluarga. Seperti yang kita tahu, akhlak itu merupakan perbuatan yang dapat mencerminkan kita baik atau buruk. Nah, berarti akhlak keluarga adalah perbuatan kita di dalam keluarga ataupun terhadap anggota keluarga kita. Nah, misalnya jadi akhlak keluarga ini kita melakukan perbuatan yang baik kepada anggota keluarga kita, baik anggota inti ataupun anggota keluarga inti ataupun anggota keluarga utama. Nah, entah itu dengan cara sopan santun, saling menghargai ataupun membantu ayah ibu kita, itu sudah mencerminkan hal baik dari keluarga kita, di akhlak keluarga kita. Namun jika kita melakukan penolakan kepada orang tua kita saat orang tua kita ingin kita bantuan kepada kita ataupun berkata kasar kepada yang lebih tua di anggota keluarga kita, sebenarnya jika masyarakat juga tidak boleh melakukan kata kasar pada lebih tua ataupun sama ataupun dari kita. Namun ini kena berhubungan dengan akhlak keluarga, jadi tidak boleh berkata kasar kepada yang lebih tua. Nah, jika kita melakukan hal tersebut, maka akan mencerminkan akhlak yang buruk dari kita, serta tidak adanya perkelahian di keluarga dapat mencerminkan akhlak keluarga kita, dapat mencerminkan bahwa keluarga kita keluarga yang baik di mata masyarakat. Lalu melalui akhlak keluarga ini juga kita dapat belajar tentang bagaimana berbuat baik itu pada masyarakat di luar ataupun cara menghargai masyarakat. Dengan diajarkannya kita untuk berbuat baik dalam keluarga, maka tingkah laku baik tersebut akan terbawa kepada kita di masyarakat. Baik, materi 9 ini mengenai membangun keluarga yang sakinah. Nah, di Islam sudah diberikan hal-hal mengenai pernikahan. Nah, mulai dari membangun keluarga, memilih pasangan, lalu mendidik anak, serta memberikan nafkah. Nah, prinsip-prinsip tersebut sudah ada di dalam Al-Quran dan juga hadis, mulai tentang pernikahan, segala tata caranya, juga membina keluarga, lalu hal-hal apa yang salah pada masyarakat kita mengenai hal tersebut. Lalu tujuan pernikahan di Islam itu apa aja sih? Tujuan pernikahan di dalam Islam itu pertama adalah memenuhi naluri manusia, naluri alami manusia. Nah, hal tersebut dapat terpenuhi dengan cara ataupun jalan yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu dimulai dengan akad ataupun melakukan jenjang pernikahan, bukan seperti pacaran, berbuat zina ataupun menikahi sesama jenis. Lalu
yang kedua adalah membentengi akhlak yang mulia, membentengi akhlak yang mulia. Dan yang ketiga itu untuk membangun keluarga Islam Islami. Nah, mungkin kita di masyarakat sering mendengar tentang perceraian. Sebenarnya di Islam itu perceraian itu diperbolehkan atau dibenarkan adanya, namun dengan syarat seperti bahwa seorang suami istri tidak lagi dapat membangun keluarga secara Islami. Nah, saya tidak sanggup lagi dalam membina keluarga secara Islami, dapat melakukan perceraian. Nah, perceraian di sini pun juga membutuhkan rujukan. Nah, rujukan ataupun rujukan ini haruslah dilakukan secara 2 kali. Bisa nggak mereka supaya tidak melakukan perceraian? Nah, jika rujukan 2 kali tidak berhasil juga, maka akan diperbolehkan melakukan perceraian secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya materi ke-10 itu merupakan tentang materi akhlak sosial. Balik lagi nih ke akhlak sosial. Nah, alat sosial tidak jauh dari manusia. Pandangan Islam terhadap manusia itu adalah di mana Islam menyebut manusia itu sebagai insan. Nah, insan itu berarti mereka yang membutuhkan sesuatu atau mempelajari sesuatu dengan menyesuaikan diri mereka di lingkungan. Nah, manusia itu dianggap nyata. Banyak para ahli yang bilang begini, manusia itu dianggap nyata, manusia itu memiliki pikiran, manusia itu memiliki karya, manusia itu memiliki cara untuk mereka beradaptasi. Nah, manusia, jika dihubungkan manusia itu adalah makhluk sosial, yang dimana manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya. Manusia haruslah memiliki seorang teman, haruslah memiliki seorang pendamping, dimana itu kembali lagi kepada materi kita sebelumnya tentang pernikahan. Nah, manusia harus memiliki keluarga, manusia harus memiliki seseorang yang menemani menikah. Dan maka itu manusia dianggap sebagai makhluk sosial atau makhluk yang saling membutuhkan. Nah, akhlak sosial seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya atau diterangkan sebelumnya, bahwa akhlak sosial ini adalah akhlak gimana atau perilaku kita terhadap masyarakat. Nah, bagaimana kita berbicara atau berbuat baik kepada orang yang berada di masyarakat ataupun orang di sekitar kita, ataupun bagaimana cara kita menolong ataupun berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga kan sudah menciptakan akhlak sosial pada diri kita sendiri. Karena itu manusia merupakan makhluk sosial serta makhluk yang harus mendapat akhlak sosial di manusia. Baik, materi selanjutnya itu materi tentang muamalah. Nah, muamalah itu adalah sebuah aturan atau hukum Allah yang mengatur manusia terhadap duniawinya. Nah, Islam itu merupakan agama yang baik di sisi Allah, serta agama yang dianut oleh nabi-nabi, para nabi-nabi, serta agama yang menuntun atau menginginkan manusia agar dapat menjalankan kehidupannya sesuai yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, aturan-aturan Allah tersebut telah menjadi aturan, entah itu aturan dalam sosialisasi, aturan dalam beragama, aturan dalam sholat, aturan dalam pernikahan lagi, ataupun aturan
aturan dalam merupakan paling mudah ya, aturan yang merupakan pada Islam. Nah, aturan-aturan itu sendiri yang aturan-aturan dari Allah itu sendiri telah banyak membantu manusia dalam menjalani hidupnya, mulai dari berpakaian yang sopan, menjaga berkata yang baik, serta berperilaku yang baik. Nah, maka itu malah aturan yang berasal dari Allah untuk manusia-manusianya dalam menghadapi urusan mereka di dunia. Baik, materi selanjutnya itu tentang Islam dalam persoalan hidup dan bekerja. Nah, dalam hidup manusia, Allah telah memberikan atau menciptakan sesuatu telah menciptakan nafs. Nah, nafs itu Allah ciptakan dengan sempurna, karena nafs itulah menentukan apakah manusia itu berjalan melakukan hal yang baik atau hal yang buruk. Nah, dalam bekerja juga, bekerja dalam Islam itu sebenarnya adalah ibadah. Bekerja oleh orang Islam itu adalah ibadah, karena di sana mereka dapat mendapatkan rezeki yang halal, serta dapat membantu kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Misalnya dengan bekerja kita mendapatkan rezeki yang halal. Nah, rezeki yang halal tersebut kita sisihkan atau kita berikan juga kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, melayakkan zakat, infak rezeki kita. Nah, lalu bekerja juga itu merupakan seperti yang sudah dibilang juga ibadah, karena Allah juga menjelaskan bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh manusia maka akan haruslah dilakukan dengan sesuai dengan ibadah. Karena itu bekerja kepada orang Islam atau orang Muslim itu adalah ibadah bagi mereka. Selanjutnya, materi yang terakhir adalah tentang Islam mengenai harta dan jabatan. Nah, harta dan jabatan itu merupakan sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepada Allah SWT, diberikan atau dititipkan dari Allah SWT kepada kita, lalu yang nantinya akan kita kembalikan serta kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Nah, untuk harta itu kita semisalnya kita diberikan oleh Allah SWT harta yang melimpah ataupun harta yang cukup untuk memenuhi kita. Namun harta tersebut adalah dibawa hingga mati ya. Harta tersebut akan dikembalikan kepada Allah dengan cara seperti berzakat, berinfak ataupun bersedekah. Nah, harta tersebut juga dapat dikembalikan dengan cara misalnya kita memiliki pekerja yang bekerja kepada kita. Nah, harta tersebut kita berikan kepada mereka dengan cara memberikan gaji kepada mereka. Dengan begitu itu menjadi hak mereka. Nah, dengan itu kita telah memberikan harta ataupun hak dari pekerja kita yang ada pada harta kita tersebut. Nah, untuk jabatan juga sama seperti harta. Jabatan itu diberikan dari Allah SWT kepada kita. Nah, untuk jabatan sendiri kita mengembalikan yang bertanggung jawab. Misalnya kita diberikan jabatan yang tinggi, yaitu jabatan seperti bos atau pemimpin. Nah, kita harus bertanggung jawab di dalam menjalani pekerjaan pada jabatan kita tersebut. Misalnya dalam memberikan kenyamanan kepada pekerja kita ataupun dapat membantu pekerja kita dengan lebih mudah.
intinya sesuai dengan jabatan kita. Nah, eh, jabatan sendiri atau kepemimpinan itu sebenarnya di dalam Islam Allah menyuruh umatnya untuk memiliki pemimpin yang Islam dan berani menanggung atau berani terbebani atas pekerjaan yang banyak. Kenapa? Karena akan sesuai bagi pemimpin tersebut melakukan tindakan ataupun tugas-tugas jabatannya sesuai dengan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, serta sesuai dengan hukum ataupun tata cara yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu Allah menyarankannya di dalam Al-Quran untuk mencari pemimpin yang beragama Islam serta taat kepada Allah dan mengikuti cara-cara memimpin sesuai dengan Al-Quran dan cara yang ada yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tanggung jawab tersebut dan maka dari itu dia dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu dia ringkasan materi dari materi pertama, yaitu ikat ibadah, hingga materi ke-15 tentang Islam mengenai harta dan jabatan. Nah, kalau misalnya ada kekurangan mohon dimaafkan, ataupun salah kata mohon dimaafkan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.